Iya. Pak, saya mendingan ke istana boneka Kenapa? daripada jadi boneka istana. Tanggapannya anak muda nih jangan selalu menyeramkan politik itu gitu loh. Ini bukan untuk memperkeruh atau memperpanjang perseteruan, tapi kan harus ada balance. Yang penting gue maunya ke depannya dari pengalaman gue ini tidak terjadi lagi. Lemes ya bulan puasa ya. Ya emang harus kalau bulan puasa nggak perlu harus lemes juga Bu. Kan gitu bulan ya? Yang puasa. Ibu belum tentu puasa. Saya puasa Pak. Oh iya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Hai kawan-kawan Kornet, apa kabar? Wow. Masih dalam acara Kornet. Komentarin warganet bersama saya Ria. Saya Salimar. Gimana? Oh udah ada senyumnya. Iya senyum terus. Kayak ya kenapa harus gak senyum? Gue sempet ada kagak senyumnya gue. Oh lu? Februari tengah ke akhir gue kagak ada senyumnya. Oh iya tapi kita tuh harus tetap senyum lah. Karena kita kan sebagai patokan atau gambaran buat orang-orang umum bagi warganet ya kita harus senyum terus. Masa sih? Iya. Tapi gimana warganet yang di rumah? Gimana? Semangat nggak? Bangun dan semangat. Harus dong Bu. Iya dong harus. apalagi bulan baru, semangat baru. Puasa pula. Yes. Ya kan? Biasanya orang-orang kalau udah masuk bulan puasa, untuk yang puasa semangat nih ngejar-ngejar pahala. Benar. Buat yang nggak puasa ngejar-ngejar makanan sama jajanan. Bukan tapi benar ngabuburit itu salah satunya kan contohnya gue kan non muslim ya. Iya. Kita tuh jadi di bulan puasa itu berkah tuh nggak cuma yang buat puasa Bu. Emang. Yang buat dagang. Yang musiman kan ada tuh. Iya. Hanya jualan pas bulan puasa doang. Yes, benar banget. Terus kayak gua tuh yang kangen-kangen masa tajil-tajil tuh kadang-kadang nggak bohong ya. Susah, itu mereka bisa bikin enak-enak banget Bu, yang namanya lontong dibuka campur apa namanya tuh sambal kacang. Ntar diundang lagi nggak ya ke istana ya pas lebaran ya? Kan istana suka open ini. Diundang, tapi beda istana. Maksudnya open BO? Itu building open. Oh, BO building di open. Open house bahasa keren sekarang BO building ya. Open. Building open. Oh ya, Ibu diundang ke istana tapi Ibu nggak tahu istana apa. Mungkin istana boneka. Istana boneka saya. Iya. Pak, saya mendingan ke istana boneka. Kenapa? Daripada jadi boneka istana. Wah. Iya. Warganet komen ya di bawah sini ya. Kita kan sekarang lagi kangen-kangenan nih habis dari Imlek. Pasti ya nih kan? Bu. Terus pemilu terus pasti. Ini. Rame dah nih kolom komentarnya. Ada beberapa nih contohnya teman-teman gue yang sudah subscribe dari Main TV kan. Terus kok Kornet nggak update gitu, kok Kornet nggak ada lagi kemana. Sebenarnya kita nggak kemana-mana, kita lagi libur tenang aja. Tenang aja. Kita lagi merenung. Yes, itu sedih. Kita lagi liburan. Ember. Tenang, hai netizen, warganet, tenang, kita ada buat kalian. Ada. Tahu nggak? Apa? Ini lagi banyak pertanyaan di masyarakat. Apa tuh? Itu yang 01. Bukan masyarakat nanya mulu ya? Emang nanya mulu. Iya. Itu yang 01 sama 03 itu mau jadi oposisi apa enggak? Kalau lu sebagai salah satu warganet mendingan jadi oposisi apa jadi masuk ke dalam nanti? Kalau gua oposisi. Setuju oposisi ya? Setuju. Kalau lu? Oposisi. Tapi karena gini, oposisi itu di pandangan warganet macem-macem Bu, karena gitu. Iya, tapi kalau gue sih secara wajibnya kenapa harus oposisi? Balance aja sih. Ini bukan untuk memperkeruh atau memperpanjang perseteruan, tapi kan harus ada balance. Kalau gue bilang memperpanjang atau menyudahi perseteruan itu bukan karena ini ya, itu kan sudut pandang aja Bu. Makanya jadi mendingan kalau jadi oposisi itu kan karena ada warganet jadi oposisi aja, jadi biar bisa nabrak terus. Enggak, sebenarnya enggak gitu. Jadi oposisi itu sebenarnya untuk penyeimbang. Coba gini deh Bu, coba ya Ibu kan, saya yakin nih Ibu ranking di sekolah kan. Bu, sebenarnya boleh gak sih jelasin kita nih ke warganet mungkin yang masih oposisi itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya tanggapannya tentang oposisi dalam diri lu gitu, biar tapi lu netral ya. Iya, sebenarnya oposisi itu adalah di mana saat ada golongan-golongan tertentu yang mereka menempatkan diri sebagai watcher atau sebagai pengamatnya pemerintah nih. Oke. Nah, terus mereka ada di mana? Apakah mereka masuk di parlemen? Tentu saja tidak masuk di kabinet lah misalnya gitu. Dan kalaupun yang masuk di parlemen sebagai dari
parpol-parpol yang memutuskan untuk oposisi. Nah, mereka di situ sebagai mereka tugasnya lalu ngapain? Apakah beradu terus? Enggak. Pada saat pemerintah melakukan keputusan yang benar, didukung. Pada saat pemerintah melakukan keputusan yang kira-kira salah, nah di situ dihantam, di situ fungsinya dimasukin, gitu. Tapi kalau misalnya penyeimbang terus, tadi kan? Penyeimbang. Nah, terus kalau misalnya yang nggak dapat kursi DPR nih, jadi nggak masuk di dalam, banyak cara. Salah satunya beli kursi. Dong. Bawa sendiri. Bawa sendiri duduk dong. di sebelahnya. Gak apa-apa, Bu. Oh iya. Loh. Kursi yang gak enak aja bisa tidur, apalagi bawa sendiri. Kalau yang lainnya yang di luar pemerintahan, lo bisa kayak kita nih. Contoh. Kayak kita. Kita nih kan kita akhirnya memutuskan untuk menjadi oposisi. Masyarakat pun bisa menjadi oposisi, iya ya kan? Iya. Nah, kita punya akses kepada masyarakat lewat mana? Media informasi kayak gini. Kita bisa bikin podcast, kita bisa bikin talk show. Untuk teman-teman jurnalis bisa terus mengkritik positif dan kritik membangun terhadap apa yang terjadi di pemerintahan ke depan nanti. Tapi banyak gak sih anak muda tuh yang sekarang tuh kayak takut. Contohnya gini, udah gak masa kampanye lagi, ntar kritik gue ada apa-apa gak. Nah itu tuh menurut lu gimana? Kan banyak sekali anak muda yang gue mau jadi. Takut kenapa presidennya yang nakutin yang dipilih? Waduh. Tak, dung tak. Ya enggak. Terbukti yang lalu-lalu kan masih bebas berpendapat kan. Iya. Sekarang kan yang lagi dibangun, kan hawa-hawa yang dibangun adalah hawa-hawa yang menakutkan nih. Tapi gue lihat sih banyak nih platform-platform di mana anak muda sebenarnya kayak lo sama gue, kita kan bisa nih. Ini kan juga platform. Main TV juga bikin platform di mana anak muda juga bisa ngobrol gitu. Iya, dan ini sebenarnya kita juga tanggapannya anak muda nih jangan selalu menyeramkan politik itu gitu loh. Sebenarnya nggak menyeramkan. Dan satu hal loh, kan kontestasinya udah selesai nih. Pemilu udah selesai. Udah. Pesta demokrasinya udah. Kan pestanya udah kelar nih. Iya. Nah biasanya kan abis lo kelar pesta, ayo beberes lagi dan ayo berteman lagi. Betul. Jangan terus karena benahi lagi untuk pesta berikutnya gitu. Yang menang jangan ria, jangan jumawa, jangan juga besar kepala. Yang kalah juga jangan berkecil hati, tapi juga jangan membenci. Kenapa? Karena ujungnya memang Indonesia. Kedengarannya klise banget sih gua gitu. Tapi ya itu tadi, tetap jadi oposisi tapi dengan adab. Misalnya mau kritik juga tapi gini dengan Bu, adab. tapi kan ini gitu. Warganet siapapun deh ya, warganet. Saya yakin kok ketika kemarin jagoannya menang, mau nggak mau secara naluri riaknya ada. Pasti. Nggak apa-apa, bener kita juga nggak masalah. Dan cuman ada momen dimana ya sudah gitu, jangan terus-terusan gitu. Tapi kalau lo lihat keadaannya gue jadi sekarang males gimana Bu main sama temen gue gitu. Ngecengin itu, ya udah lewat kali. Iya Nora. Iya. Yuk, gue yakin semua netizen, semua netizennya Kornet pinter-pinter. Jadi nggak ada yang nanti. Udah pasti kolom komentarnya Kornet itu pasti isinya bagus-bagus. Oh iya, kita udah lama nanti ya. Siapa tahu teman-teman kita kan masih. Nanti di episode berikutnya kita akan liatin tuh dari hari ini nih. Dari uploadan YouTube kita hari ini. Apa nih komentarnya. Tapi gue yakin semuanya positif. Artinya apa? Kita harus tetap membangun negeri. Kecewa boleh, gue juga sedih, Rio juga sedih. Apalagi Ibu ceritain sedih saya double Bu. Jadi pagi-pagi pas pemilu dia nih kan pulang kampung ya kan, gue udah pede banget. Ini true story, dia pede banget nih. Wah dia pulang kampung, dia udah bawa semua surat, dia udah bawa nih. Dia udah bawa surat pindah milih lah, pokoknya semua ketentuan. Kata RW gue sudah aman. Asli, semua ketentuan yang diharuskan disiapkan kalau lo mau nyoblos di tempat lain atau di kampung halaman, Diana udah bawa nih. Rio bukan Diana, kekasihku. Emang Diana kekasihku. Lo tahu jam-jam 10 sama 11 dia telepon gue dari Bangka, dari Belitung ya. Bangka dia telepon. Gondok banget itu. Apa ya gue bilang, kenapa kok? Gue bilang, lu tahu nggak? Gue nggak bisa milih gitu. Lah kenapa? Gue bilang, lu kan sebelum dia mudik bahwa udah siapin surat-suratnya. Ternyata guys ditolak. Jadi gue di situ. Dia nggak bisa. Jadi gue di situ posisikan diri jadi orang yang sudah berarti koordinasi atau komunikasinya ke daerah ini belum nyampe. Sosialisasinya kurang nih. KPU, Bawaslu, lu lagi. Aduh gue sampai kesel, gue keluaran mata ya Bu ya, kesel sampai
lucu gitu, gimana sih kecil gitu. Gemes lu ya berarti ya. Cuman tapi itu terjadi langsung. di banyak ini sih. Dan lu ngirimin gue video seorang yang kejadian sama dengan gue. Dan itu terjadi di mana? Ya lu bilang gue ya udah suarakan aja gitu kan. Pada saat itu kita mau ngomong ya sudah nggak apa-apa. Yang penting gue maunya ke depannya dari pengalaman gue ini tidak terjadi lagi. Ngomong-ngomong soal suarakan, coba warganet ada cerita seru apa waktu pemilu di TPS rumah kamu? Ceritain di kolom komentarnya Kornet, oke? Minggu depan kita bahas itu. Ya, yang aneh yang menurut kalian tuh, kok bisa gitu? Kok kayak bisa gitu? Contoh Bu, gini, kita orang awam aja. Pemilihan yang gue mau pilih itu di kampung nggak ribet loh, bukan DPRD. Ya, bukan dan segala macam. Lo milih presiden doang kan ya? Yes, hanya presiden dan gue sama istri sudah tahu. Jadi gue pulang sana dan gue bilang Pak RW tolong bantu saya urusin suratnya. Saya cuma mau milih presiden. Berarti kan sebenarnya tanpa surat pun gue punya KTP. Sebenarnya KTP, iya betul. Ini kenapa? Ya sudah akhirnya gue tidak mau berdebat. Di sana kan yang jaga di TPS-nya ini juga saudara. Semua lebih tua dari gue. Daripada lu jadi kodok. Karena bini gue udah mau teriak-teriak di situ. Bini gue udah teriak-teriak. Gue denger banget latar belakang teleponnya dia. Nggak bisa gitu kak, nggak bisa gitu kak. Gue bilang iya Ce, gue tahu banget rasa lu. Ya tapi itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuman tapi kan menyayangkan dong. Itu pada kan hak. Lu tau nggak sebelum gue telepon lu, gue tuh kayak bini gue tuh baru sekali tuh ngomong, lu kesel ya gitu. Kesel karena suara gue kan gue tuh, lu tahu dari sebelum dari pertama gue di Tasisi gue bilang keluarga gue tuh anti golput. Lo bisa zoom gak sih? Dia beneran loh. Matanya berkaca-kaca loh. Nih lo lihat, lo lihat. Matanya dia berkaca-kaca. Lo zoom deh. Karena kalau dia gede banget ya tuh. Kesel gue. Sungguh. Di tahun ini. Ih kagak ada loh. Dia jari ungunya dia gak ada. Gak ada. Gue gak ngerasain tinta. Tapi itu banyak loh terjadi juga. Nah coba beneran ya. Kita tunggu you punya cerita. Tapi ceritanya boleh macam-macam. Gak cuman kayak curang gitu enggak. Kayak misalnya kamu tes foto misalnya TPS aku semua pakai belangkon sama kebaya. Itu juga kan lucu-lucu banget. Iya keren Tahu banget. Kan? Ada. Ada yang serba pink karena itu Valentine. Ada yang dasteran bapak-bapak yang emang Indonesia kalau urusan kreatif banget. Pol. Tapi nggak apa-apa, itu bikin suasana di warganya kan kekompakan warga di situ. Suasananya di lu karena mereka tahu di TPS itu waktunya nggak sebentar. Jadi mereka ngebangun gimana tuh TPS menjadi rumah yang hangat. TPS gue waktu itu. Lo kelar jam berapa? Gue gak nungguin, tapi TPS gue kelar tuh jam 1-an. Gue jam 6 pagi di Bangka. Jam 1-an. Jam 6 pagi. Nah itu pas gue datang tapinya. Jadi gue tuh TPS-nya di RT gue tuh rumahnya di gang gitu. Selalu di situ tahun ke tahun. Anak gang ya? Anak gang. Tapi kita yang mah di kampung gede jalan pinggir tapi yang jalan. nyoblos tuh gedong gitu. Jadi orang-orang Cilandak, lu jangan keren-keren ya Cilandak gede-gede rumah lu nyoblosnya di gang. Soalnya gue juga. Iya. Jadi itu tapi situ semua warga itu berbondong-bondong, ada kopi sachet lengkap, lu mau apa juga ada. Snack ada semua. Memang ada yang bilang, tapi emang itu didanain. Kagak, gue tahu banget dananya cuma sampai kertas sama petugasnya doang. Iya betul, nggak ada itu. Dari masyarakat sama kan. Bu, kenapa gue bisa sampai jam 6 pagi? Kan gue nungguin kita begadang. Ya udahlah, gue pikir udah nggak apa-apa, tapi gue mau ngawal aja. Gue ngawal aja, gue mau tahu hasilnya. Seruan namanya itu di kampung hampir saudara semua kan jadinya seru ya. Itu yang bikin lama tau nggak apa Bu? Mamanya. Entar ada yang nganterin sesuatu, kita berhenti dulu. Ibu-ibu tuh gak berhenti. Dia begadang Bu, jadi begadang masakin ini kadang gitu. Entar, yo istirahat dulu. Gitu. Kayak gitu. Terus di masyarakat juga seru-seru banget. Nah makanya abis ini ayo bikin seru dengan kalian juga warganet yang ada di rumah. Kalau kedepannya mau kirimin kita berita mau ngebahas sesuatu tentang pemerintahan ke depan, boleh, gak usah takut. Kenapa? Karena kita semua akan membahas dengan beradab tentu saja. Dan kita netral. Ya maksudnya, lu enggak ya? Enggak, gue mau posisi telur. Sekarang mau netral, NTRL. NTRL. Tapi Bu, ngomong-ngomong kita kan baru menyapa lagi nih dari sekian kita libur berapa hari? 14 tahunan kita libur. Masih komplit nggak nih orang-orang kita nih, tim-tim yang belakang ini kan nggak pernah nongol. Lu mau nyapa satu-satu ah? Mau tahu nggak sih? Orang-orangnya siapa aja? Siapa yang selalu ada di belakang kita? Enggak di belakang sini, di depan mulu. Belakang kita kagak ada apa-apa ini. Nggak tahu hari ini apa belakang kita? Hah? Hari ini apa?
Ini mah sofa rumah gua. Ya rumah lagi aja, yang lain Bu yang beda. Enggak, ini istana presiden belakangnya. Wow, susah ya. Iya. Ya, siapa di dalam? Iya, ada enggak udah gampang itu. Istana presiden ya, ini belakangnya. Jadi kita di ya. depan panorama. Oke, yang pertama. Yang kita panggilnya. Paling cantik. Gua dong. Iya, ada lagi. Kan dua di sini yang cantik. Itu biasanya 3. Biasanya 3. Satunya sakit. Bolos lu Astrid ya? Bener. Gak usah disebut namanya. Ketahuan langsung. Ntar gak apa-apa disebut nanti muncul nih. Tinu ninu ninu ninu. Ya mana Pak? Ada Dwi. Siapa? Ada Dwi. Halo. Ini namanya Dwi. Di tengah-tengah kita sendiri. Dia adalah udah permisi sama Pas Pampres lu. Iya lu. Enggak apa-apa bapak gue kok. Ini Dwi. Ini Dwi. Panggil lagi. Ya, berikutnya. Ya, udah ya, Wi. Thank you. Pamit lagi. Pas Pampres hati-hati. Ya, Pak. Ini tim saya juga, ya, Pak. Terus yang di dalam panggil juga Vito. Dia kangen banget ngerogok-ngerogok gue udah lama. Masangin clip on. Iya, clip on nih Vito. Nah, ini juga sini belakang Vito sini. nih. Ya. Ada satu lagi. Ada satu lagi. Ndro. Warnanya, bajunya demen bener gua. Tubrukannya. Jangan di depan ya. Sini. Pangku sama tante sini. Ini adalah tim yang gak pernah kelihatan. Jadi dia sekarang kelihatan. Udah gak usah ngaca lu. Enggak dibonding rambutnya rapi bener gue liatnya. Lihat nih warnanya ceria bener ya. Oh lu buset ya. Satu lagi. Ben. Apa lu XXX? Apa lu Ultraman? Sini lu. Sini. Waalaikumsalam. Tuh. Nah, coba deh. Senyum dong. Kemarin kita jomblo enggak? Enggak, udah ada gua. Aduh, udah ada lagi. Laki apa perempuan? Laki. Iya, perempuan. Ya kan kali. Ya udah guys. Jangan lupa ya. Sebenarnya kita mau tadi berapa 4 jam ya kita. Cuman Ibu, katanya pada camping kali. Katanya pada capek. Tapi masih banyak sebenarnya kita mau bahas karena kita belum bahas situasi. Banyak banget. Iya. Tapi makanya jangan lupa begitu ini episode naik langsung komentar yang banyak, ceritain pengalaman pemilu kamu kemarin, yang seru, yang sedih, yang apapun deh, atau mau kasih ide, kita mau ngomongin apa dan ngomongin siapa. Iya. Atau kalian merasa ini berita lagi hangat sekali. Atau lagi hangat, lagi hot, kasih tahu. Yes. Ntar kita bahas, ya. Iya. Atau ada yang mau ngirim makanan ke sini boleh banget. Ntar kita kasih tahu alamatnya di mana main TV gitu biar di Tugu Monas. Atau yang mau foto-foto sama kita. Enggak, biasanya sih enggak. Udah artis kayak artis. Oh iya kayak artis yang mau foto sama kita kalau ketemu di jalan sapa aja ya gitu. Tapi sebelum kita menutup yang pasti saya dan Rio beserta seluruh krunya Kornet itu kami bangga. Karena apa? Karena kita sudah berjuang dengan 16% yang baik. Jadi untuk warganet di rumah, untuk semua yang nonton Kornet di rumah bangga banget. Jangan nunduk. Jangan ngumpetin wajah, nggak apa-apa. Kita hadir di sini teman-teman juga, maksudnya bukan takutnya banyak orang tuh kan kalau udah kalah nggak nongol, nggak. Kita memang dari kemarin kurang nongol, gede bener ini gua. Kita dari kemarin juga bukan karena memang kita di sini antrian program udah deh ya, maksudnya memang kita ember. Iya, kita ada di sini butuh kalian kok. Oke. Jadi we proud of you, you proud of us, sama-sama ayo bangun Indonesia. Ya udah ya, subscribe Main TV, nyalain loncengnya jadi muncul nih kita mulu ya. Iya. Oke, kalau gitu sampai ketemu di episode berikutnya, tetap bersama kita berdua di Kornet. Komentarin Warganet. Bye.